Shalom, selamat pagi. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas dasar kasih setia Tuhan kita diberi anugerahnya bisa menikmati kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri pada kita. Dan untuk Bapak Ibu Jemaat, selamat beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kita akan beribadah minggu bentuk kedua, minggu 8 November 2020. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ucapan syukur dalam ibadah keluarga masing-masing. Karena kasih dan karunia Tuhan membuat kita selalu menang atas perjuangan dalam hidup ini. Dari terbitnya surya pagi sampai pada rembang petang, kasih setia Tuhan iringi setiap langkah juang kita. Kini di hari Minggu, hari yang mulia ini, dalam kebersamaan dan kasih persaudaraan, kita berhimpun sembah, syukuri segala berkat dan perbuatannya yang ajaib. Pujilah namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Marilah kita beribadah dan berserah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian menyanyi NKB nomor 38 ayat 1. Bersukalah, sungguh nyata damai sorga membuatku bergelar. Kasih-Mu halis bagiku jadi harta yang besar. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kita bersyukur hari Minggu tanggal 8 November hari ini kita bisa beribadah, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang kita alami. Karena itu dengan penuh sukacita kita masuk dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat, disilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, nas pembimbing kita pada saat ini dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 17 dan 18. Amsal 23 ayat 17 dan 18 yang berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Inilah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kita sambut nas pembimbing dengan pujian "Agunglah Kasih Allah". Agunglah kasih Allahku, tiada yang setara.
sikap pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kita mengakui bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi di dalam kasih perlindungan Tuhan, kita yang tidak setia kepada Tuhan, kita banyak melakukan kesalahan, kelalaian, kita banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan, perbuatan, tutur kata, dan sikap hidup kita. Karena itu pada saat ini saya mengajak kita menghadap Tuhan di dalam kerendahan hati. Kita percaya ada pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, juga Allah yang Maha Pengampun. Kepadamu ya Allah kami menaikkan doa permohonan kami, agar kami kudus di hadapan Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Ketika Tuhan mengampuni segala dosa dan kelalaian kami, tutur kata kami, perbuatan kami ya Tuhan, sikap tingkah laku kami seringkali tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, agar kami kuat menjalani hidup ini, agar kami selalu bersukacita menjalaninya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih dan kuasa Tuhan terus akan menyertai kami. Pengampunan Tuhan saat ini terjadi bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada kita yang benar-benar telah mengakui dosa kita kepada Allah dengan tulus ikhlas, bahwa keampunan dosa itu telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita dan menerima berita pengampunan dosa dengan pujian, ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu,
Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Demikianlah firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kita sambut dengan pujian Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siang aku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siang aku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Jemaat silakan duduk. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa. Atas kasih dan penyertaan Tuhan kami dapat menjalani hidup ini dengan kasih dan perlindungan Tuhan. Saat ini Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih kuasa Tuhan terus bersama-sama dengan kami, menyertai kami, bahkan menuntun kami menjalani kehidupan ini. Tuhan Bapa di sorga, seberapa kami yang ada saat ini, kami bersama-sama bersyukur, bersuka cita. Dan kami akan membaca firman-Mu pada saat ini Bapa. Buka hati pikiran kami, beri kekuatan kepada kami dalam urapan kasih Tuhan. Kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berikan urapan, berikan pemberkatan yang dari Tuhan, yang akan bisa memberikan kebenaran, membagikan sesuatu yang membawa sukacita. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, satu ayat dalam kitab Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Satu ayat dalam perikop yang begitu panjang, tapi saya mengambil satu ayat menjadi bacaan kita pada saat ini. Ini adalah nasihat-nasihat dari Allah lewat Amsal. Dan ayat yang ke-6 ini berkata demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata yang berbahagia dalam mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada satu tradisi yang sudah sekian bulan waktunya, sudah mau hampir juga setahun, anak-anak kita belajar di rumah. Tidak ada lagi izin untuk bisa bertemu sekolah.
Jadi semua belajar di rumah. Di sekolah nantilah waktunya jika sudah aman, jika virus corona tidak ada, sudah semuanya bisa dihadapi dengan baik, baru anak-anak boleh ke sekolah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai orang tua, kita coba untuk mengamati. Kalau boleh saya mau katakan, ketika mereka belajar di rumah, yang sebenarnya paling banyak berperan bagi anak-anak kita adalah kita, bukan lagi guru. Guru menuntun mereka di dalam jalur yang sudah disiapkan. Guru mengajarkan mereka pelajaran ini anak, pelajaran ini. Sampai PR-nya adalah seperti ini. Nah, bagaimanakah anak-anak kita bisa mengikuti itu dengan baik? Adalah peranan mama dan papa. Kenapa demikian? Ketika saya mengikuti anak saya dan teman-temannya, sejarah yang terjadi, banyak anak-anak yang tidak punya HP katanya. Saya cuma berpikir, kenapa orang tua bisa punya HP, kenapa tidak bisa menyediakan bagi anaknya yang sangat-sangat membutuhkan, bukan untuk game, bukan untuk nonton video, film-film apa, tetapi untuk belajar. Kenapa kita tidak bisa memberikan? Karena ada beberapa yang tidak bisa ikut katanya karena tidak punya HP. Akhirnya ada mungkin yang belajar di sekolah karena tidak bisa mengikutinya lewat jalur demikian. Sampai sudah ditawarkan pulsa gratis, diberikan pulsa data supaya anak-anak bisa belajar. Tapi juga masih menjadi banyak tantangan. Nah, disinilah dilihat bagaimana seorang ibu, di mana seorang bapak merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan pada anaknya berdasarkan untuk masa depan anaknya. Kalau boleh mau dikatakan bukan guru yang berperanan. Guru adalah melengkapi, menuntun mereka untuk mengerti sesuatu yang belum mereka tahu. Tetapi orang tua, di tangan orang tua inilah yang akan menuntun mereka bisa menghadapi kehidupan sampai pada masa depan yang sangat-sangat indah. Ada satu kisah yang diceritakan tentang seorang ibu. Ibu-ibu ini sementara membersihkan kulkasnya, membersihkan dapur. Ini kalau ibu-ibu ini sementara sibuk begitu jangan diganggu. Pokoknya tunggu mama mau selesaikan dulu semuanya apa yang mau diselesaikan. Membersihkan kulkas, membersihkan dapur, mencuci piring dan semuanya. Nah, ibu ini sedang membersihkan dapurnya dan sedang membersihkan kulkas. Tiba-tiba anaknya datang, mendekati dia dan membawa sebuah majalah. Ada sebuah majalah yang sedang dia baca, kemudian dia tidak mengerti apa yang tertulis di situ. Kemudian anak itu bertanya, "Ibu, apa yang sedang dilakukan pada majalah yang dilakukan oleh sang pria itu dalam majalah ini?" Si anak itu bertanya kepadanya. Kemudian si ibu melepaskan semua alat-alat, melepaskan semua pekerjaan yang sementara dia kerjakan saat itu. Kemudian dia sejenak duduk di kursi, mulai memangku anak itu dan mulai menghabiskan waktu sekitar 10 menit saja. 10 menit saja dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sang anak. Setelah selesai itu dia mengatakan, "Silakan lanjutkan membaca atau mau kemana bermain?" Kemudian anak itu turun dari pangkuan si ibu dan mulai bekerja kembali, membaca majalah dan bersama teman-temannya banyak hal yang mereka laksanakan. Tapi apa yang inti? Bukan hanya sekedar sebuah penjelasan atas pertanyaannya, tetapi hati yang gembira, hati yang penuh cinta, diperhatikan oleh sang mama. Itu menjadi kekuatan bagi anak itu. Sehingga dia akan bahagia, dia melompat-lompat, terima kasih mama, melompat-lompat, pergi kembali membaca majalah yang sedang dia pegang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika apa yang terjadi ini menjadi sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia katakan, bisa membersihkan kulkas itu sama seperti sisa hidup. Saya bisa membersihkan kulkas ini selama saya masih hidup. Artinya membersihkan kulkas, bekerja pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa dilaksanakan di dalam perjalanan selama masih hidup. Tetapi tidak akan pernah ada lagi putra saya akan bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang demikian. Cuma waktu itu saja pertanyaan yang dia belum mengerti. Mungkin kalau mamanya bilang, tunggu dulu mama lagi sibuk ini, jangan ganggu mama. Dia akan kembali membaca buku, tapi dia sudah tidak bersemangat. Dan pada akhirnya dia sudah lupa.
Tapi apa yang dikatakan oleh mamanya tadi bagi si anak ini akhirnya tertinggal di dalam pikirannya, apa yang jadi jawaban. Tapi yang lebih utama adalah perhatian dari mama. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Mamanya memberi perhatian, memberi waktu yang sangat indah. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada saat ini, satu ayat dari pasal 22 ini yang mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kalau kita bertanya, bagaimanakah yang patut? Yang bagaimanakah yang layak? Semua orang tua tahu bagaimana yang layak untuk mendidik anak, untuk membimbing dia, untuk membesarkan dia dengan cinta kasih. Semua orang tahu. Jikalau ini disampaikan kepada orang tua. Dan oleh karena itu dikatakan, didiklah anak-anakmu, orang muda, menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa mudanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Artinya apa? Apa yang menjadi pelajaran papa dan mama itu menjadi penuntun dia sampai dia menjadi dewasa. Apa yang pernah mama bilang itu akan tertinggal dalam pikirannya sampai dia menjadi dewasa. Tapi juga kalau dalam kalimat ini mau mengatakan apa yang diajarkan oleh orang tua tertinggal. Misalnya orang tua bilang, ayo kita mencuri barangnya tetangga, mencuri di toko sana. Ya itu juga tertinggal. Tertinggalkan mama dengan papa ajar saya mencuri. Saya melakukannya itu dengan baik karena mungkin itu baik. Mencuri itu bukan dosa. Itu bisa saja terjadi dalam perjalanan kehidupan seorang anak. Sehingga dikatakan di sini bahwa pada masa muda pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena itu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Tetapi patut dalam tanda kutip bahwa perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Seorang anak bagaimanakah dia akan menjadi besar? Bagaimanakah dia akan patuh pada orang tua? Bagaimanakah dia akan melakukan dalam kehidupan ini? Kita memberi contoh, kita menjadi teladan bagi mereka. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita bisa percaya dan kita yakin bahwa dalam perjalanan kehidupan sebuah keluarga, kekuatan terbesar dalam keluarga itu adalah bapak, ibu, dan anak-anak. Anak-anak bisa bertumbuh dengan baik ketika papa dan mama membimbing mereka dengan baik. Papa dan mama bisa membimbing anak-anak dengan baik ketika sebagai suami istri pun juga ada damai dan sukacita. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu pada saat ini jika mau dikatakan bahwa sesungguhnya warisan paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka adalah beberapa menit waktu yang kita berikan untuk anak-anak kita setiap hari. Jadi warisan bukan harta kekayaan yang kita miliki, kita wariskan. Anak-anak jangan khawatir, materi, harta kekayaan mama dan papa banyak, kamu pasti akan menikmatinya nanti. Bukan. Tetapi di sini dikatakan warisan paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka adalah beberapa menit dari waktu mereka yang mereka berikan kepada anak-anak ini setiap hari. Sekarang ini ada satu positif yang sangat bagus ketika virus corona yang terjadi, dikatakan di rumah aja, tidak usah dulu keluar-keluar, maka akhirnya perhatian orang tua pada anak-anak. Kalau dulu biasanya orang tua sibuk dengan pekerjaan, anak-anak belajar juga sendiri, anak-anak belajar juga sendiri, anak-anak hidup juga dalam kehidupan sendiri. Tapi sekarang perhatian orang tua sangat-sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang positif dari virus corona ketika dikatakan di rumah saja. Akhirnya di rumah saja yang diperhatikan adalah orang anak-anak. Sampai pakaiannya pun diatur oleh anak-anak. Oleh orang tua pada anak-anak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan sebuah keluarga itu akan sangat indah. Bahkan kehidupan kita pun juga akan sangat indah. Dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan dimanapun kita berada, semuanya ada sukacita, kebahagiaan bagi kita. Tuhan menuntun menyertai kita dan memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen
dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membawanya, kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita membawa persembahan, kita naikkan pujian, rinduκah engkau mendapat berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Kita telah mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam persembahan kita. Dan sekarang kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman-Mu. Kami sebagai orang tua, kami punya tanggung jawab membimbing, membesarkan anak-anak, mendidik mereka, bahkan menjadi teladan bagi mereka bagaimanakah hidup ini harus dijalani. Jika Tuhan kami yang seringkali tidak menjadi teladan yang baik, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami, membuka hati pikiran kami, membuka mata kami, agar benar-benar kami menjadi ibu yang baik. Tuhan Bapa di sorga, kami menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, membawa damai sejahtera bagi mereka, dan semuanya diawali kehidupan kami sebagai suami istri pun juga ada di dalam damai dan sukacita. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami sebagai suami istri dalam hidup kami, dalam perjalanan hari-hari kami banyak persoalan, tapi semuanya dapat kami selesaikan. Dan anak-anak kami juga yang sudah dewasa, seringkali banyak persoalan bagi kami, tapi kami percaya tangan Tuhan menuntun menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam tugas pekerjaan kami pun Tuhan akan menuntun menyertai. Semua pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Semua usaha-usaha kami diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan berkat bagi kami. Kami tidak pernah khawatir atas hidup ini. Tuhan selalu memberikan kami berkecukupan. Berkat-berkat Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Tuhan punya cara untuk
memberikan berkat, juga untuk merancang kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berserah dalam tangan kasih Tuhan, semuanya akan terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Saat ini Tuhan, tiap-tiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing, ada sukacita, ada kebahagiaan bagi kami. Walaupun kami hanya bisa beribadah melalui televisi, melalui HP, melalui apapun yang dapat kami pakai Tuhan. Tuhan berbicara dalam hati kami. Roh Kudus membuka hati pikiran kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu dalam tuntunan kasih Tuhan, kami akan menjadi kuat, menjadi bersyukur, tidak pernah khawatir karena perlindungan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur, keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang mengucap syukur atas ketambahan usia dalam minggu yang berjalan ini, Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami. Dan apa yang dialami oleh ketambahan usia, menjadi satu berkat indah dan yang sangat mulia dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dan kami yakin tangan Tuhan terus akan bersama-sama dengan kami. Kami akan menjalani besok untuk aktivitas kami, menjalani hari-hari kami untuk ke depan. Satu hal yang kami mohon ketika kami bekerja, perlindungan dari Tuhan. Dan virus corona tidak akan menguasai kehidupan manusia, hanya kuasa Tuhanlah yang bertata bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami berserah dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya dapat kami jalani dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan memberkati persembahan kami, dan ini akan menjadi bagian dari pelayanan di Jemaat Gamaliel Karanjalemba. Terima kasih untuk semua persembahan ini. Terima kasih juga untuk semua usaha kami. Berkat-berkat Tuhan akan selalu hadir. Inilah doa, inilah harapan kami. Kehendak-Mu lah yang jadi bagi kami, seperti bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Maju tetap dan capailah harta kehidupan baka, upah perjuangan berat, itu mahkota hayat. Jangan sesat di dunia, ikutlah terang anugerah, jalan benar yang kau tempuh, itulah Kristus Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
kita bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Hari ini kami dari pendeta dan majelis jemaat mengucapkan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah di rumah masing-masing, walaupun sedikit yang ada tapi tetap ada sukacita, ada kuasa Roh Kudus menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita.